Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kembali membacakan catatan atau tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah yang berupa catatan atau menjawab 5 soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama yaitu peran masing-masing sumber ya dalam materi dakwah. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama yang memberikan prinsip-prinsip dasar yang universal mengenai akidah, syariat, akhlak yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis adalah sumber utama yang di sisi lain adalah sebagai penjelas atau bayan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad merupakan keputusan yang benar dan sungguh-sungguh dari para ulama untuk menetapkan hukum atau solusi atas persoalan baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode qiyas. Kemudian yang keempat adalah keadaan masyarakat. Masyarakat di sini sebagai sebagai objek dakwah atau mad'u. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi akan menjadi basis agar dai dapat memetakan masalah. Nah, keempat sumber tadi itu saling bekerja secara dinamis. Al-Quran dan hadis menetapkan fondasi nilai dan batas syariat, sementara ijtihad menjembatani teks Al-Quran dan hadis agar kontekstual serta keadaan masyarakat menjadi kompas. Ya, keadaan masyarakat menjadi kompas dai untuk memilih porsi materi yang sesuai. Nah, contoh dari peran masing-masing sumber yang tadi yang sudah saya sampaikan adalah maraknya pinjaman online atau pinjol yang mungkin kita juga sudah mengenal semua. Yang ilegal ya, pinjaman online yang ilegal di masyarakat. Nah, Al-Quran dan hadis jelas melarang riba. Fatwa ulama menetapkan hukum terkait pinjaman online dengan melihat permasalahan yang timbul akibat pinjaman online. Maka dai dapat menyusun materi tentang keberkahan rezeki dan bahaya riba digital. Nah, kemudian nomor yang kedua adalah membahas tentang apa itu akidah, apa itu syariah, apa itu akhlak, dan apa itu muamalah. Ya. Akidah adalah fondasi atau dasar dari dari keimanan dan tauhid. Kemudian yang kedua adalah syariah. Apa itu syariah? Syariah adalah aturan ibadah dan hukum Islam. Kemudian yang ketiga membahas tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah moral, etika, dan perilaku yang terpuji. Nah, kemudian yang terakhir adalah muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah aturan sosial yang meliputi hubungan sosial dan ekonomi. Nah, diibaratkan sebuah pohon, keempat hal di atas itu adalah satu kesatuan yang utuh. Akidah adalah akarnya, syariah adalah batang, syariah dan muamalah adalah batangnya, kemudian akhlak adalah buahnya. Nah, iman yang kuat pasti akan menghasilkan ibadah yang taat, sosial yang jujur, dan juga sikap yang mulia. Contoh daripada keempat hal di atas adalah dakwah di era saat ini dilihat dari sisi akidah adalah dengan menjaga kemurnian iman dari tren kodam atau cek kodam yang mungkin sudah berseliweran di media sosial kita. Kemudian dilihat dari sisi syariah. Nah, dakwah adalah materi dakwah bisa difasilitasi dengan cara bersuci di fasilitas umum bagi pekerja yang sibuk. Kemudian dilihat dari sisi akhlak, etika dalam berkomentar. Jadi kalau dilihat dari sisi akhlak, materi dakwah bisa disajikan dengan etika dalam berkomentar. Kemudian dilihat dari segi muamalah atau dari segi hubungan sosial. Maka dakwah atau materi dakwah bisa dijelaskan sebagai edukasi hukum penggunaan pay later atau bayar nanti ya.
Itu mungkin sudah kita ketahui bersama. Kemudian kita pindah pada nomor yang ketiga atau jawaban dari soal yang ketiga, yaitu tentang materi dakwah yang baik, ya. Nah, saya menjawab tentang dari soal yang ketiga adalah materi dakwah yang baik adalah materi yang mampu membawa perubahan bagi mad'u. Materi dakwah harus disesuaikan dengan zaman dan mad'u agar pesan Islam tetap relevan, logis, dan menyentuh kebutuhan nyata para audiens atau dalam hal ini adalah mad'u. Dakwah yang tidak kontekstual akan dianggap sebagai dogmatisme. Ya, dakwah yang tidak kontekstual akan dianggap sebagai dogmatisme masa lalu yang tidak punya solusi di era modern. Jika dakwah tidak sesuai, maka dakwah akan ditinggalkan oleh masyarakat dan akan memicu pemahaman ekstrim serta membuat Islam terkesan tidak responsif terhadap kebutuhan zaman. Contoh dari materi dakwah yang baik adalah dai yang bercerita tentang materi dakwah yang tidak disajikan sesuai dengan zaman dan kondisi mad'u. Maka contohnya adalah dai yang bercerita tentang perdebatan teologi sifat Allah dalam satu ceramah di tengah krisis ekonomi masyarakat. Itu kan tidak nyambung, ya. Maka akan menghasilkan masyarakat yang pulang ke rumah masing-masing tanpa mendapatkan solusi terkait krisis ekonomi yang melanda. Kemudian yang keempat, kita pindah pada soal jawaban yang keempat, ya. Jadi saya menjawab bahwa seorang dai ini bisa diibaratkan sebagai seorang dokter yang harus mampu untuk memberikan diagnosis penyakit, ya. Kalau dalam dunia pendidikan kita mengenal dengan kata asesmen diagnosis, ya, atau ya asesmen yang dilakukan pada awal untuk mencari tahu bagaimana kompetensi yang ada dalam peserta didik. Nah, kalau di dunia kesehatan atau dokter, ya, mereka melakukan diagnosis penyakit. Nah, kalau dalam dakwah bisa dipahami sebagai apa masalah mad'u, ya. Kemudian seorang dokter harus mampu untuk memberikan obat. Nah, kalau menjadi seorang dai harus mampu untuk menyajikan materi dakwah yang sesuai dengan analisis diagnosis yang sebelumnya, ya. Pemahaman yang baik akan memastikan pemilihan bahasa, metode, dan pendekatan psikologis yang tepat sehingga tingkat keberhasilan dakwah akan tinggi. Contoh, dalam menghadapi audiens dari Gen Z, ya, seorang dai harus menyajikan dakwah yang mengemas materi terkait kesehatan mental. Karena kita ketahui bersama bahwa Gen Z saat ini itu diserang dengan mental yang down atau mental yang lemah, ya. Maka dai harus menyajikan atau mengemas dakwah dengan materi terkait kesehatan mental dengan self healing melalui jalur khusyuknya sholat. Kemudian yang kelima, tentang kerangka dakwah, ya. Saya mengambil tema tentang isu lingkungan. Dalam hal ini adalah eko-islami dengan judul Tauhid Hijau atau menjaga bumi sebagai amanah khilafah. Dengan pendahuluan, kita harus memberikan paparan singkat terkait krisis global iklim dan masalah penumpukan sampah di lingkungan sekitar. Kemudian kita harus mengaitkan kerusakan alam dengan perilaku manusia lewat Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian kita masuk pada sisi pembahasan, yaitu dengan menjelaskan konsep khilafah, yaitu manusia sebagai pengelola bumi, bukan perusak bumi, serta memiliki tanggung jawab terhadap bumi. Kemudian kita pindah pada bagian yang kedua, yaitu masih dalam pembahasan. Kita harus menyajikan hadis Rasulullah tentang nilai sodako bagi siapa saja yang menanam pohon. Ini bisa didasarkan pada hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita harus mampu untuk memberikan solusi praktis, seperti gerakan memilah sampah rumah tangga melalui bank sampah pemuda masjid, atau edukasi penggunaan wadah ramah lingkungan saat hadir dalam pengajian, atau gerakan menanam pohon produktif di lingkungan rumah. Kemudian kita pindah pada bagian penutup, yaitu kita harus memberikan kesimpulan, seperti menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari keimanan dan akhlak Islami. Kemudian ditutup dengan doa bersama dan ajakan memulai aksi nyata.
Ya mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bacakan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.